Tarot hari ini membawa pesan penting tentang nasibmu di 30 hari ke depan. Akan ada kebangkitan, peringatan, dan kejutan yang tidak terduga. Kira-kira apa aja ya itu? Hola, me besti, apa kabar kalian semua? Masih semangat kan? Kita reading lagi yuk. Tema kita kali ini adalah tentang bagaimana kehidupan kalian, baik di karir, keuangan, asmara, dan juga kehidupan pribadi kalian di 30 hari ke depan. Penasaran? Yuk kita mulaikan. Kita mulai dari karir dan keuangan ya. Bintangmu akan bersinar terang, tapi ada yang mengintai nih ya. Ada simbol harapan dan kebangkitan yang terbaca di sini. Jika belakangan ini kamu merasa stuck dalam pekerjaan atau merasa bahwa usahamu belum membuahkan hasil, bersiaplah ya. Alam semesta sedang merancang sesuatu yang besar untukmu di 30 hari ke depan ya. Akan ada peluang emas yang bisa mengubah arah karirmu ya. Bisa berupa promosi, tawaran kerja baru, proyek besar, atau bahkan kesempatan untuk memulai sesuatu yang selama ini kamu impikan ya. Jika kamu punya bisnis, bersiaplah ya, karena akan ada kesempatan untuk berkembang lebih jauh lagi. Oke? Jadi di 30 hari ke depan, situasi karirmu akan meroket tajam ya. Ada perubahan yang cukup signifikan yang bisa kamu rasakan di 30 hari ke depan ini. Oke? Tapi ada peringatan di sini ya, untuk selalu kalian hati-hati ya. Ada orang-orang di sekitarmu yang memperhatikan gerak-gerikmu ya. Ada yang kagum, tapi ada juga yang iri ya, dan coba mencari celah untuk menjatuhkanmu. Ini biasa terjadi ya Beb, jadi nggak usah aneh ya. Coba tanyakan dirimu sendiri ya, apakah kamu pernah merasakan seperti ini ya? Ada seseorang yang selalu mengkritik atau meragukan kerja kerasmu ya? Atau ada rekan kerja atau atasan kamu yang suka mengkontrol kamu tapi diam-diam takut kalau kamu lebih unggul, oke? Atau ada orang yang terlihat baik tapi sebenarnya tidak mendukungmu sepenuh hati ya? Kalau jawabannya iya, maka ini adalah peringatan ya untuk kalian tetap waspada ya. Jangan gampang percaya pada orang lain ya, terutama jika mereka tiba-tiba terlalu baik atau menawarkan sesuatu yang terdengar terlalu sempurna ya. Nah, kalau soal keuangan, ada pesan khusus nih buat kalian untuk jangan gegabah dalam pengelolaan keuangan ya. Secara finansial, kondisi kamu masih stabil ya, jadi aman-aman aja. Tapi ini bukan waktunya untuk menghamburkan uang ya. Mungkin ada dorongan besar nih ya dalam dirimu untuk membeli sesuatu yang mahal ya. Mungkin gadget baru, fashion, atau bahkan investasi yang terdengar menggiurkan buat kamu. Nah, tahan-tahan diri dikit ya Beb. Jangan belanja-belanja yang sifatnya itu impulsif doang ya. Situasi perekonomian saat ini lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi simpan dan kelola uang kamu dengan bijak supaya nggak nyesel nantinya ya. Hindari beli barang-barang pakai cara kredit atau mengajukan pinjaman uang yang pakai bunga ya. Situasi saat ini lagi nggak baik untuk melakukan itu ya. Jadi pergunakan aja apa yang ada sama kamu ya, apa yang kamu miliki saat ini. Istilahnya, cukupkanlah berkat yang sudah Tuhan kasih ke kamu saat ini ya. Simpan uang kamu, kalau ada kelebihannya jangan dihambur-hamburkan ya. Jangan mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain ya. Jangan percaya investasi yang menjanjikan keuntungan yang instan. Sebisa mungkin jangan pinjam uang kepada orang yang tidak terlalu dekat ya. Pendeknya, pergunakan uang itu dengan bijaksana supaya kamu bisa melewati tahun ini tanpa kekurangan, oke?
Pesan dari tarot untuk karir dan keuangan kalian. Pertama, ya, fokus pada peluang yang datang nanti, ya. Tapi tetap hati-hati ya dengan orang-orang di sekitar kamu, oke? Yang kedua, jangan terlalu boros. Nabung dan investasikan uang dengan bijak, ya. Ketiga, percaya pada instingmu. Jika ada sesuatu yang terasa tidak beres, jangan abaikan, ya. Kita lanjut ke asmara, ya. Bagaimana asmara kalian di 30 hari ke depan? Ada titik akhir atau awalan baru buat percintaan kamu, ya. Jadi siap-siap nih dengan kejutan cinta. Wah, ada sebuah babak cinta yang akan berakhir. Ada penutupan siklus, ya. Ini bisa berarti bahwa sesuatu dalam kehidupan asmara kamu akan ada yang berakhir secara mendadak, ya. Apa yang mungkin akan terjadi? Pertama, ya, buat kalian yang masih terjebak dalam hubungan toksik, ini adalah saatnya kamu akhirnya bisa melepaskan diri, ya. Hubungan ini mungkin udah berjalan cukup lama dan gak memberikan kamu kebahagiaan yang kamu harapkan selain hanya sakit hati dan kekecewaan, ya. Jadi mungkin ini udah saatnya nih kamu melepaskan hubungan ini demi kebaikanmu sendiri, ya. Kedua, jika kamu baru saja mengalami putus cinta, maka ini tandanya bahwa sudah waktunya untuk bergerak maju, ya. Kehilangan seseorang yang kamu cintai bukanlah akhir dari segalanya, ya. Justru itu adalah awalan baru buat hidupmu. Apa yang tidak ditakdirkan untukmu akan selalu menemukan jalannya untuk melepaskan diri dari kamu, ya. Jadi jangan dipaksakan, ya, apa yang memang tidak ditakdirkan untukmu. Justru persiapkan dirimu untuk kehidupan baru yang lebih baik selanjutnya, ya. Jadi apapun yang terjadi nanti, tetaplah tenang, ya, karena setelah satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka lebih lebar, oke? Cinta baru akan datang. Yap, betul banget Besti. Jika kamu sudah siap membuka hati, dalam 30 hari ke depan akan ada nih seseorang yang akan hadir dalam hidupmu. Ini bukan cinta yang sembarangan, ya, bukan yang kaleng-kalengan, ya. Ini cinta yang murni, yang tulus dan datang dari perasaan yang terdalam, ya. Kalau kamu sebelumnya tidak percaya lagi sama yang namanya cinta, ya, karena mungkin kalian punya trauma dari masa lalu, mungkin udah saatnya melepaskan trauma itu, ya. Ingat ya, kegagalan di masa lalu itu hanyalah bagian perjalanan jiwamu, ya. Supaya kamu bisa belajar menjadi lebih bijak, lebih smart, dan lebih hati-hati dalam memilih, ya. Jadi jangan jadi kapok, ya. Justru jadikan kegagalan dari masa lalu itu pembelajaran yang berharga supaya kedepannya kamu tidak mengulangi hal yang sama lagi, ya. Kamu bisa lebih berhati-hati dalam memilih dan mengutamakan mencintai diri sendiri dulu, baru orang lain, ya. Kalau kamu sudah bisa mencintai dirimu dengan cara yang benar, maka orang lain pun akan melakukan hal yang sama buatmu, ya, yaitu mencintaimu dengan cara yang benar dan seharusnya. Oke? Terus, siapakah dia yang akan datang ini? Bisa jadi dia ini adalah orang baru, ya, yang tiba-tiba akan menarik perhatianmu, ya. Kalau kamu ada rasa ketertarikan sama seseorang yang baru, jangan malu untuk membuka hati, ya. Tapi ingat, tetap bikin batasan yang jelas, ya, supaya hatimu tidak terluka, oke? Bisa juga dia adalah seseorang yang sudah kamu kenal, ya. Tapi selama ini gak pernah kamu lihat sebagai pasangan, ya. Mungkin dia kurang dari ekspektasi kamu, atau bahkan melebihi harapan kamu. Sehingga kamu takut nih untuk berandai-andai, ya. Takut kayak pungguk merindukan bulan, ya. Ingat ya Besti, cinta yang tulus, yang sejati itu, ya, gak mandang kasta atau kelas sosial. Cinta yang tulus itu tahu tempat di mana yang tepat untuk dirinya, ya.
Dan mungkin aja itu adalah hatimu, oke? Bisa juga seseorang ini adalah seseorang dari masa lalu yang telah berubah dan siap mencintaimu dengan cara yang berbeda, ya. Jangan langsung emoh ya. Kalau udah dibilang orang masa lalu, banyak nih yang nolak orang masa lalu, ya. Manusia itu kan berkembang ya, Beb, dan harus melalui banyak hal untuk bisa jadi versi terbaiknya, ya. Nah, mungkin saat kamu ketemu dia dulu, dia itu masih di versi terburuknya. Tapi gak menutup kemungkinan dia ini udah berkembang dan telah menjadi versi terbaiknya, ya. Jadi jangan langsung bikin blokade dulu, ya. Intip-intip aja dulu, ya. Siapa tahu nih dia udah berubah, ya. Dan kalau udah berubah, ya udah, gaskan aja lagi. Oke? Pesan dari tarot untuk asmara kalian. Pertama, lepaskan luka lama kalian, ya. Semakin kamu bertahan, semakin sulit kamu menerima kebahagiaan yang baru. Oke? Yang kedua, jangan takut membuka hati, ya. Cinta baru bisa saja datang dalam bentuk yang tidak kamu duga, ya. Jadi jangan takut, ya. Dan yang ketiga, dengarkan intuisimu, ya. Jika seseorang terasa berbeda, mungkin dialah jawabannya, ya. Terus bagaimana dengan kehidupan pribadi kalian di 30 hari ke depan? Nah, tubuh kamu nih lagi minta istirahat, ya. Jangan abaikan, ya Beb. Mungkin saat ini kamu terlalu lelah, ya. Mungkin belakangan ini kamu mungkin merasa kelelahan secara fisik, mental, atau emosional, ya. Mungkin kamu terlalu banyak bekerja, terlalu memikirkan sesuatu, atau terlalu terlibat dalam drama yang gak perlu, ya. Kalau kamu terus memaksakan diri, tubuhmu bisa jatuh sakit, ya. Jadi jangan anggap remeh, ya, tanda-tanda kelelahan seperti mungkin susah tidur atau mimpi aneh, ya, merasa mudah lelah atau kurang energi, atau sakit kepala atau mudah stres, ya. Ingat ya, ada pepatah yang mengatakan seperti ini, nggak akan lari gunung dikejar, ya. Artinya rezeki kita itu udah ditakar dari sononya, ya, sama Gusti Allah, ya. Sengotot apapun kamu kerja, kalau Tuhan bilang rezekimu hari ini 10 sen, ya tetap akan segitu jadinya, ya. Jadi kalau selama ini kamu kerja keras sampai lupa istirahat, sampai gak inget kalau tubuhmu ini bukan robot yang bisa on terus tanpa kamu cas, ya, hati-hati, ya. Bisa jadi kamu akan drop, ya, dan itu justru akan menghilangkan rezekimu sendiri, ya. Jangan terlalu mengejar dunia, ya sayang, sampai lupa mengasihani diri sendiri. Kamu mungkin bisa dapat uang banyak dengan kerja kerasmu, tapi tanpa diimbangi dengan istirahat yang cukup, uang banyak yang kamu dapatkan itu akan kembali menguap untuk biaya perobatan kamu. Iya sih, ada BPJS, tapi memang semua di cover sama BPJS. Enggak loh, ya. Pengeluaran tiap hari kalian, belum tetek bengek lainnya, ya kan? Semua itu nggak ditanggung BPJS guys, ya. Jadi jangan merasa bersalah dengan istirahat, ya. Kamu butuh itu supaya bisa terus berenergi, oke? Pesan dari tarot untuk kehidupan pribadi kalian. Pertama, luangkan waktu untuk dirimu sendiri, ya. Jangan merasa bersalah jika kamu butuh istirahat, oke? Dan jangan biarkan orang lain menyedot energi emosional kamu. Nih, hati-hati ya buat kalian yang punya empath, ya. Jangan deket-deket sama orang yang punya energi vampire. Energi vampir, ya. Energi kamu itu bisa kesedot habis sama mereka, ya. Jadi mendingan jaga jarak aja, ya, dengan seseorang yang kamu rasa bisa menghabiskan energi kamu kalau berdekatan dengannya, ya. Kita lanjut ke kehidupan sosial kamu dan juga karma, ya. Di 30 hari ke depan akan ada kerjasama yang akan membawa kesuksesan buat kamu. Amin, ya.
Dalam 30 hari ke depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain yang bisa membantumu mencapai tujuanmu, ya. Kerjasamanya bisa dalam bentuk apa ya? Pertama, kerjasama bisnis ya, atau proyek yang menguntungkan buat kamu. Kedua, mungkin kamu akan bertemu mentor yang bisa membimbing kamu. Dan yang ketiga, mungkin aja kamu akan mendapatkan teman baru yang benar-benar mendukung pertumbuhan kamu, ya. Jadi, kolaborasi ini akan kamu temukan di dunia sosialmu, ya. Kamu akan bertemu partner baru, mentor, atau teman-teman baru yang tulus dan mendukung pertumbuhan jiwa kamu, ya. Mungkin dengan bertemunya kamu dengan orang-orang baru yang sevibrasi denganmu akan berdampak dengan tereliminasinya teman-teman atau partner-partner yang udah nggak work lagi denganmu, ya. Istilahnya nih, ada yang pergi dan ada yang datang, ya. Seperti itulah siklusnya, oke? Pesan dari tarot untuk kehidupan sosialmu, jangan ragu bekerja sama, ya. Terkadang kamu butuh orang lain loh untuk mencapai tujuanmu. Gak semua hal bisa kita lakukan sendirian, ya. Jadi jangan ngeyel ya, dan buka diri untuk uluran orang lain, ya. Pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Bagaimana masa depanmu nanti tergantung dengan siapa kamu berteman dekat saat ini, ya. Kalau lingkunganmu adalah orang-orang yang toksik dan hanya mau mengambil keuntungan darimu, percayalah ya, hidupmu akan stuck di situ aja, gak akan berkembang ya. Karena itu pilihlah pertemanan yang sehat dan bisa mendukung pertumbuhanmu ya. Lalu jangan takut meminta bantuan atau belajar dari orang lain ya. Kamu gak bisa pinter sendirian, Beb, ya. Kamu pasti butuh orang lain, oke? Kesimpulannya, 30 hari ke depan adalah menuju transformasi besar. Apa yang akan terjadi? Karir dan keuangan kamu ada peluang besar yang akan datang, ya. Tapi hati-hati dengan orang yang iri sama kamu. Lalu di asmara, masa lalu akan berakhir dan cinta baru akan hadir, oke? Lalu di kesehatan dan kehidupan pribadi kamu, jangan abaikan tanda-tanda kelelahan karena tubuhmu butuh istirahat, ya. Dan di sosial kamu ya, akan ada peluang baru, kolaborasi yang akan membuka jalan kesuksesan kamu, oke? Siapkan dirimu, hidupmu akan berubah dalam 30 hari ke depan, ya. Tulis di komentar apa yang paling kamu harapkan dalam 30 hari ke depan ini. Semoga itu yang terwujud. Oke, Besti? Semoga video ini bisa menghibur kalian ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.